Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi pagi hari ini kita di program Resapi Gereja Kristen Jawa Margawudan. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan dan membaca firman Tuhan untuk tuntunan kita di dalam menjalani kehidupan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami pagi hari ini hadir dan menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur kami, menaikkan syukur kami, karena Engkau telah menjaga kami di dalam kami beristirahat semalam, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan kami, biarlah Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami mengetahui apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami berserah Tuhan untuk setiap kami, untuk Engkau urapi dan Engkau pahamkan tentang kehendak-Mu, sehingga firman-Mu selalu menjadi tuntunan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambilkan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Dan nats di pagi hari ini yang akan saya bacakan pada Matius 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika melihat seseorang di jalanan atau di sebuah tempat membawa tas, misalnya tas punggung besar yang berisi ada tenda di situ, ada sleeping bag, ada matras, ada tali, bahkan senter dan juga mungkin jaket tebal, kita bisa menebak, dapat mengira-ngira bahwa orang ini akan mendaki gunung atau mungkin hanya camping. Lain halnya ketika kita melihat seorang yang membawa cangkul atau pacul atau sabit atau arit, kita dapat melihat orang itu bahwa dia itu mau ke kebun atau ke sawah atau sekedar mencari pakan ternak. Nah, yang cukup dengan melihat bekal yang dibawa, kita itu bisa menebak kira-kira orang itu mau ngapain, orang-orang itu mau berbuat apa. Itu sangat logis dan sangat lumrah dan terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari hal itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini mengatakan bahwa kita adalah anak Allah karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita juga mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Ini juga kita imani. Itu juga identitas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, atas dasar pengertian inilah, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, tanpa membedakan pekerjaan, tingkat ekonomi, tingkat sosial, setiap orang percaya pasti memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan hidupnya pada kehendak dan kemuliaan Tuhan. Setiap orang percaya pasti mempunyai kehendak seperti itu. Dengan demikian, apakah bekal yang perlu kita persiapkan? Seperti contoh-contoh tadi, orang membawa sabit mau ke sawah, orang membawa tenda mau bercamping. Demikian dengan kita.
bekal yang perlu kita persiapkan itu apa? Tuhan Yesus Kristus memperingatkan para murid supaya mengumpulkan harta di surga dan melarang mereka mengumpulkan harta di bumi. Ia tidak sedang bermaksud untuk merampas harta kekayaan para murid, tetapi Yesus memberi arahan supaya para murid-muridnya memilih dengan benar harta yang layak diupayakan sebagai bekal yang tepat. Harta duniawi, uang, harta benda yang lain, ada rumah, ada mobil mewah, atau emas, bahkan jabatan, ataupun kekuasaan, dan masih banyak lagi. Memang dapat dipergunakan sebagai sarana dan alat, tetapi barang-barang tersebut tidak akan sanggup menyelamatkan manusia. Harta duniawi tidak memenuhi standar untuk menjadi bekal menuju hidup kekal, karena barang-barang tersebut sifatnya hanyalah sementara, atau dengan kata lain, di dalam Matius tadi mengatakan mudah dirusakkan, ngengat, dan karat. Karena itu, saudara yang terkasih, jika ingin jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia, pagi hari ini kita diingatkan kembali, kumpulkanlah harta yang bukan seperti harta yang di dunia, tetapi harta yang bisa menopang kita dan membawa kita bertemu dengan Kristus, yaitu harta untuk memasuki surga Allah itu sendiri. Mengumpulkan harta surga, pagi hari ini kita diingatkan bukan selalu hal duniawi yang harus kita perjuangkan di dalam menghadapi kerasnya hidup saat ini. Ya, itu penting, tapi bukan itu tujuannya. Kita diingatkan melalui perikop ini atau renungan pagi ini bahwa kita harus mengumpulkan harta surgawi yang bernilai kekal. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu Tuhan, karena pagi hari ini kami telah Engkau berikan firman-Mu, dan Engkau peringatkan kami kembali, Engkau refreshkan kami kembali tentang sebuah tujuan yang utama adalah bersama-sama Engkau di surga dengan bekal yang tepat, yaitu harta surga, bukan harta duniawi. Untuk itu Tuhan, Engkau memampukan kami untuk memahami itu dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berserah di dalam kehidupan kami, Engkau pimpin kami di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, sehingga kami dapat selalu menjadi yang terbaik di mata Engkau dan menjadi garam dan terang bagi sesama kami di dunia. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang tidak pernah sempurna dan selalu berdosa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.